Halo anak-anak baik, jumpa lagi dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan. Pada video kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang bangun ruang sisi lengkung BRSL. Yang kita bahas kali ini adalah menyelesaikan permasalahan nyata terkait tabung. Sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Matematika Menyenangkan, tombolnya di sebelah kanan bawah, klik lonceng untuk semua dan klik like videonya supaya Ananda mudah mendapatkan video-video pembelajaran materi ini dari awal sampai akhir. Kita mulai. Ya, ini adalah peta konsep bangun ruang sisi lengkung. Kita akan belajar menyelesaikan permasalahan nyata yang berhubungan dengan bangun tabung. Yang ini ya. Baiklah, ini adalah mengingat kembali tentang tabung dan tabung di sekitar kita ya. Ada gelas, ada tabung gas, ada cerobong asap, ada bis sumur. Baiklah, ini adalah rumus untuk luas permukaan. Kalian tahu bahwa 2 kali luas lingkaran ditambah luas persegi panjang ya. 2πr kuadrat ditambah 2πr atau 2πr-nya dikeluarkan menjadi 2πr tambah T. Ya, itu adalah luas permukaan tabung. Kemudian untuk volume tabung itu kita belajarnya adalah lempengan lingkaran. Tentu saja yang luasnya πr kuadrat itu ditumpuk-tumpuk sehingga memiliki volume ya. Volume dengan alas luas lingkaran dan tinggi T ya. Jadi volumenya adalah luas lingkaran πr kuadrat, tingginya T menjadi volume tabung adalah πr kuadrat T. Baik, itu yang kita ingat-ingat ya. Ini adalah soal pertama untuk menyelesaikan permasalahan nyata terkait tabung. Nomor 1 ini, pabrik susu kental manis memproduksi susu yang dikemas pada kaleng berbentuk tabung berdiameter 10 cm dan tinggi 20 cm. Tentukan luas minimal kertas pada label susu jika harus diproduksi 6.500 kaleng. Baiklah, ini penyelesaiannya. Kalian tahu bahwa luas selimut ya, berarti kita urusannya kan hanya label dari tabung, berarti luas selimut tabung. Kalian tahu luasnya adalah 2πRT. Kan? Ya, berarti kalau 6.500 kaleng, luas ini dikali 6.500 ya. Jadi luas label, langsung saja luas label seluruhnya itu sama dengan 2πRT. Ini luas label satu susu ya, dikali 6.500. Baiklah Nana, berarti 2 kali 3,14. R-nya tentu saja R-nya setengahnya ya, 5 kali 20 tingginya kali 6.500. Baiklah, apa yang bisa kita lihat? Ini kali ini ya nak, ini 6,28. Ini kali ini 100 kali 6.500. Ini menjadi 628 dikali 6.500. Ini mungkin lebih memudahkan kamu ya. Jadi nanti isinya adalah 4.082.000. Nah, itu satuannya dalam sentimeter persegi. Jadi kalau kita akan buat dalam meter persegi ya, berarti ini dibagi dengan 10.000 bukan? Menjadi 408,2 meter persegi. Jadi luas minimal kertas untuk label susu 408,2 meter persegi. Kita lanjut ke nomor 2.
Nomor 2, ini panjang soalnya ya, tapi coba kita pahami sedikit-sedikit. Tingginya pembangunan cerobong asap dimaksudkan untuk menarik setinggi mungkin udara yang ada dan selanjutnya melenyapkan polutan-polutan yang terkandung dalam gas buang menuju wilayah yang lebih luas sehingga dapat mengurangi konsentrasi polutan yang telah disesuaikan dengan batasan peraturan yang berlaku. Kita kan sering lihat ya, kenapa ini tinggi sekali cerobong asap? Ternyata supaya asapnya itu mengepulnya jauh dari batas tinggi rumah-rumah di sekitarnya atau bangunan di sekitarnya. Kemudian menurut lampiran 3 keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan nomor 2 ke strip 205 garing Bapeda garing 07 garing 1996 tanggal 10 Juli 1996 tentang pedoman teknis pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak, tinggi cerobong asap sebaiknya 2 sampai dengan 2,5 kali tinggi bangunan sekitarnya. Kemudian ini nak, jika sebuah pabrik akan membangun cerobong asap yang tingginya maksimal ya, kan ini minimalnya 2, maksimalnya 2,5 kali ya, jadi tingginya maksimal 2,5 kali dengan rata-rata tinggi bangunan di sekitarnya 28 meter dan volume asap cerobong 55 meter kubik, maka berapa seharusnya panjang diameter cerobong asap yang akan dibuat tersebut? Mari kita lihat tingginya dulu ya nak ya. Tingginya itu kan maksimal berarti diambil yang 2,5 kali tinggi rata-rata bangunan di sekitarnya ini 28 ini ya. Jadi kali 28. Begitu berarti tingginya sama dengan 5/2 bukan? Kali 28. Berarti ini coret 1, ini 14 ya. Jadi tingginya itu 70 ya. 70 apa? Meter tentu saja. Baiklah, tingginya sudah dapat. Kita akan mengetahui jari-jarinya apabila kita masukkan dalam rumus volume tabung, bukan? PR kuadrat T. Nah, volumenya sudah tahu ini, 55. Gitu. Kemudian Pi-nya kita ambil misalnya 22/7. R-nya belum tahu. Tingginya 70 bukan? Ya. Baiklah, kita sederhanakan ya. Ini 7 dengan 70 berarti 10. Kemudian kedua ruas ini kita bagi dengan 11. Jadi ini jadi 2 ya. Ini jadi 5 dibagi 11 bukan? Ini kan di sini sebelah kanan tinggal 5, sebelah kiri adalah 20 R kuadrat ya. Jadi ini kedua ruas kita bagi dengan 5, betul, kedua ruas dibagi dengan 5. Berarti sebelah kiri tinggal 1, sebelah kanan ada 4 R kuadrat. Kedua ruas kita bagi 4 ya, jadi 1/4 R kuadrat. Jadinya boleh begini ya, R kuadrat itu dibuat dalam desimal. Jadi R-nya berapa? Tidak mungkin negatif ya, jadi ini R-nya 0,5. Nah, yang ditanyakan adalah diameter cerobong asap. Jadi diameternya tentu saja ya 0,5 kali 2 sama dengan 1 meter. Jadi panjang diameter cerobong asap 1 meter. Mudah bukan? Kita ke nomor 3 ya. Ya, mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah melihat peternakan ayam. Ini mungkin ayam potong atau ayam petelur ya. Gitu, ditunjukkan seperti gambar ya.
Kemudian panjang tempat itu 133, panjang yang mana? Yang ini ya nak, panjang tempat minumnya bukan 133 cm. Baik, itu berisi penuh air, volumenya itu 10.241 cm3. Itu cukup untuk memberi minum 20 ekor ayam sehari itu ya. Jika terdapat 2.600 ekor ayam, hitunglah luas minimum bahan kayu yang diperlukan untuk membuat tempat air minum tersebut. Nah ini anak-anak, kita pertama kali yang dicari adalah ya jari-jari bukan? Kita cari jari-jarinya dengan menggunakan volume tabung. Volume tabung atau volume setengah tabung ya. Kita tulis saja ini volume setengah tabung. Itu sama dengan setengah ya volume tabung dong. Begitu sama dengan setengah pi R kuadrat T bukan? Volume setengah tabung sudah tahu ya, sudah 10.241. Nah, yang 10.241 ini tetap, lalu ini buat 22/7 R kuadrat ya. T-nya 133 tadi nak. Yang tadi ya. Baiklah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, ini disederhanakan menjadi 11. Kemudian 133 bisa dibagi 7 tidak ya? Coba saja. Dapat 1, sisa 6 ya. 63 dibagi 7, 19. Bisa ya nak? Kemudian 10.241 dibagi 11 atau dibagi 19 bisa tidak ya? Ya, kita bagi saja dengan 11 ya. Coba kita bagi dengan 11, dapat berapa? Kalau 9, 11 ya. Kalau 9 itu di sini 99 bukan? Iya, bersisa berapa? Sisa 3, 4, lalu di sini 3, 33 bukan? Ya, 11 ya, dapat ya. Jadi ini 1, ini 931. Maksudnya ini kedua ruas ya dibagi dengan 11 gitu ya. Kita tulis saja sisanya. Ini ada 19 R kuadrat bukan? Baiklah, ini 931 dapatkah dibagi 19? 4 mungkin bisa ya. 4 kali 9 36, 3 76. Ya, ini 13 dikurangi 6 7. Bersisa berapa? Ya, sisanya adalah 1. Jadi dapat berapa ini nak? Coba 9 kali 9 81 ya. 9 kali 1 9. Ini kemudian 17 ya. Oh, 49. 1, ini 49. 49 sama dengan R kuadrat, maka R kita ambil 7 ya. Oh, sudah dapat R-nya 7. Kemudian kalau sudah dapat R-nya 7, ya kita tentukan saja langsung luasnya ya. Bagaimana? Ya di sini saja ya nak. Kita batasi luas seluruhnya ya. Langsung saja ini luas setengah tabung. Luas setengah tabung kali berapa? Ya, kali itu kan untuk 20 ekor. Ayamnya ada 2.600. Dibagi saja dengan 20 bukan? Ya, luasnya berarti setengah. Luas tabung itu 2 PR, setengah tabung ya. Jadi setengah kali 2 PR, R tambah T. Ini kita selesaikan saja, jadinya 130 ya nak. Ya, jadinya ini juga kita selesaikan. Jadi luasnya sama dengan 22/7 kita ambil. Karena R-nya 7 bukan? Ya, ini 7 tambah
T-nya 133 kali 130 ya. Baik, luasnya berarti 22 kali 140 kali 130. Begitu. Siapa yang sudah menghitung? Ya, ini isinya 400.400. Bagus angkanya ya. Jadi, apa nak? Ya, luas minimum bahan kayu ya. Luas minimum bahan kayu itu adalah 400.400 cm persegi. Mudah ya? Kita lanjut. Nah, ini anak-anak nomor 4 ada gambar tangki air. Tangki air biasanya disebut toren, nak. Ya, anggota keluarga itu bertambah. Volume penampungan air atau toren di rumah hanya 300 liter. Ayah ingin toren yang lebih besar. Ayah merencanakan ukuran toren diganti dengan yang berjari-jari 2 kali lebih panjang dan tingginya menjadi 4 kali lebih tinggi. Nah, toren di toko bahan bangunan yang relatif cocok dengan keinginan ayah yang mana ya? Bagaimana menghitungnya ya? Gini saja, nak. Volume yang lama yang pi r kuadrat T itu kan 300 liter ya. Liternya nggak usah kita tulis. Nah, volume yang baru itu pi r kuadrat, tapi ini R-nya yang baru, T yang baru juga, seperti itu ya. Nah, diketahui bahwa R yang baru itu sama dengan 2 kali R yang lama, bukan? Kemudian T yang baru 4 kali T yang lama ya. Jadi, jika RB diganti, kemudian ini TB juga kita ganti dengan ini, maka volume yang baru menjadi pi ya RB ya. RB-nya diganti 2R. Kan RB diganti dengan 2R kuadrat, lalu TB diganti dengan 4T karena 4 kalinya. Seperti itu ya. Jadi volume yang baru sama dengan pi 2R kali 2R ya. Baiklah, angka-angkanya kita simpan di depan. 2 kali 2 kali 4, 16 ya. 16 pi R kuadrat T ya. Baiklah, nah ini diganti dengan 300, nah. Jadi volume yang baru sama dengan, ini 16 ya, kita tulis 16. Kemudian ini kita tulis 300 dikali 300, seperti itu nak. Jadi volume yang baru adalah 48 lalu tambah 02, bukan? 4.800. Jadi yang mana yang cocok ya? Ini anak-anak kapasitasnya untuk yang A ini 1050, yang ini 1550, yang ini 5100, yang ini 8000. Kalau A dan B itu kurang ya, nah, dari 4800. Jadi A dan B tidak terpakai nih. Kemudian yang C kelebihan sedikit, tapi yang D kelebihan banyak. Karena itu kita pilih yang C ya, yang mendekati. Nomor 5 ini ada Ani ingin membuat tempat berbentuk tabung yang luas permukaannya sama dengan volumenya. Mungkinkah itu? Jika ya, berapa saja panjang jari-jari dan tingginya masing-masing. Jadi Ani ingin membuat luasnya itu sama dengan volumenya ya. Padahal luasnya itu kan rumusnya 2pi R tambah T. Dan volumenya pi R kuadrat T. Kalau kedua ruas kita bagi dengan pi ya. Ya, kita bagi dengan pi. Seperti itu. Kemudian kita bagi juga dengan R. Ya, ini R.
lalu ini tinggal 1 R-nya ya. Jadi tersisa apa? Tersisa 2 R tambah T sama dengan R kali T. Bila kedua ruas kita bagi atau ya kita bagi saja dulu dengan 2, berarti ini R tambah T sama dengan R kali T bagi 2 ya. Boleh begitu? Ibu maunya kemana sih? Ya nanti kita coba-coba saja nak ya. Ini ada R tambah T, ini RT. Kita buat dalam bentuk penjumlahan, ini caranya. Ini kita sama-sama bagi dengan RT. Jadi yang sebelah kiri itu R tambah T per RT. Yang ini kalau dibagi dengan RT tinggal 1 ya. Per 2 bukan? Yang sebelah kiri ini kalau disendirikan R per RT. Kita pisah maksudnya ya. T per RT sama dengan setengah, seperti itu. Ya, lalu ini bisa disederhanakan kan? Ini juga. Jadi tertinggal apa dong? Ya, jadi tertinggal 1 per T ditambah 1 per R sama dengan setengah. Jadi kita bisa tahu tuh T-nya berapa, R-nya berapa. Kalau dijumlahkan 1 per T tambah 1 per R harus setengah. Jadi nanti akan tercipta luasnya sama dengan volumenya. Ya, kita coba saja ya nak. Boleh pakai tabel atau kalian coba-coba sendiri boleh ya. Misalnya pakai tabel deh, pakai tabel. Pakai tabel gimana Bu? Ya ini seperti ini. Jadi di sini R dulu atau T dulu boleh ya. Misalnya R dulu. Di sini T gitu ya nak ya. Kemudian gimana? Kemudian di sini 1 per R ditambah 1 per T. Hasilnya harus setengah bukan? Ya, hasilnya harus setengah. Misalnya 1 R-nya 1, T-nya 1. Nanti 1 per 1 ditambah 1 per 1 sama dengan 1 tambah 1 dong. 2. Nah, ini nggak bisa ya. Terus kalau di sini kira-kira berapa ya? Di sini 2, di sini 1 setengah tambah 1, 1 setengah. Nggak usah jadi ya. Ya cobalah dicoba di sini 1, di sini 2. Berarti di sini 1 per 1, 1 per 2 ya. Jadinya 1 ditambah setengah nak. 1 setengah ya. Tidak setengah kan? Jadi salah juga. Nah, supaya cepat kira-kira berapa ya? 3 deh, 3. Ini kalau 2 dibalik juga sama ya nak. Kalau di sini 2, di sini 2, berarti 1 per 2 tambah 1 per 2 nanti ya, jadi 1 juga. Misalnya di sini 3, di sini 4 deh, jadinya 1 per 3 ditambah 1 per 4 itu sama dengan, jadi per 12 ya nak ya. 12 jadinya 4 tambah 3 bukan? Jadinya 7 per 12. Bukan setengah dong. Salah, wah lama ya Bu. Tidaklah, pokoknya kalau 3 di sini 3 nanti jadi 1 juga ya. Jadi di sini 3 dengan 6 misalnya ya. 1 per 3 ditambah 1 per 6. Kita buat ini per 18 bukan? Jadinya di sini 18 bagi 3 6 ditambah 18 dibagi 3 6 ya. 18 dibagi 6 3. Jadinya 9 per 18. Oh ya, ini setengah ya. Bisa tuh R-nya 3 cm, T-nya 6 cm. Juga kebalikannya ya. Kebalikannya kan sama saja tuh nanti isinya. Ya, adakah yang lain? Coba saja. Di sini 4, sini 4 ya. 1 per 4 ditambah 1 per 4. Ya, kita buat jadi tetap per 4 ya. 2 per 4 ya. Oh, setengah ya. Ini juga dapat. Nah, ini coba dicari lagi, bisa nak? Cari lagi saja ya, sehingga nanti hasilnya harus setengah gitu ya. Sementara ini kita dapat R-nya sama dengan 3, T-nya sama dengan 6, dan kebalikannya R-nya yang 6, T-nya 3 ya. Kemudian R-nya 4,
T-nya 4. Baiklah, kamu bisa cari yang lain ya. Ternyata bisa ya. Lanjut. Nah, ini soal terakhir anak-anak. Pak Abian, Direktur PT Paving Bangunjaya, sebuah perusahaan pembuatan bis beton untuk sumur dan gorong-gorong, mendapat pesanan membuat bis untuk memenuhi kebutuhan sumur perumahan Gria Asri yang sedang dalam tahap pembangunan. Di sana terdapat 120 rumah yang akan dibangun ya nak, dengan sumur kedalamannya rata-rata 6 meter. Tentu saja ada 120 sumur ya. Ukuran bis adalah diameternya itu 60 cm, tingginya 100 cm dan ketebalannya 6 cm. Untuk membuat adukan dengan campuran 1 semen 3:3 pasir banding 5 kerikil itu sebanyak 0,051 meter kubik. Nah, campuran 1 semennya itu 0,25 sak semen ya. Berapa sak semen yang harus disiapkan Pak Abian? Ya, R yang kecil berarti 30 dikurangi 6 begitu ya nak ya. Berarti 24 cm. Seperti itu kan. Kemudian bagaimana dengan volume 1 bis? Tingginya sama ya nak. Tidak ada tinggi tinggi besar dan tinggi kecil. Tingginya sama-sama 100 cm. Baik, untuk 1 bis, volume 1 bis, volume 1 bis ya, itu sama dengan volume tabung besar, bukan? Ya, volume tabung besar dikurangi volume tabung yang kecil. Nah, tabung yang besar itu pi R kuadrat T. R-nya yang besar ya. Kalau T-nya kan sama. Oke, ini pi R kuadrat T, tapi R-nya yang kecil. Kemudian kita keluarkan saja pi T ya. Pi T kita keluarkan jadi yang suku pertama tinggal RB dikuadratkan, suku yang kedua tinggal RK dikuadratkan, bukan? Ya, pi-nya kita menggunakan 3,14 saja. Terus T-nya kan 100 ya. Lalu R yang besar itu 30 kuadrat dikurangi 24 kuadrat, bukan? Ya, ini menjadi 314. Kemudian ini 324 ya. Jadi hasilnya adalah 101.736. Ya, ini dalam cm kubik. Nah, kalau dibuat dalam meter kubik bagaimana? Ya jadi 6 ya nak ya. Karena ini kubik. Kemudian ini menjadi 0,101736 tapi dalam meter kubik. Begitu ya nak. Lalu berapa jumlah adukan semen 1 bis? Ini kita bagi saja ya supaya cukup. Di sini ditulis jumlah adukan campuran. Itu ada berapa? 0,51 begitu maksudnya ya. Jadi ini 0,101736 itu dibagi dengan 0,051 ya. 0,51. Itu ternyata hasilnya 1,995. Nah, ini kan cm kubik gitu. Ini juga cm kubik ya nak. Jadi dicoret. Nah, ini ada 2 berarti kita bulatkan menjadi 2 ya. Jadi ada 2 kali tuh ya. 2 kali 0,051. Nah, satu campuran itu 0,25 sak semen. Jadi jumlah sak semen ya, jumlah sak semen. Jadi ini ada 2 ya nak ya. Ada 2, berarti ini 2. Nah, satu adukan perlu 0,25. Jadinya
0,5 sak semen. Itu untuk berapa bis? 1 bis ya. Jadi 0,5 sak semen untuk satu bis. Baik. Nah, kita perlu berapa bis? Ya, di sini boleh untuk 1 bis ya. Jadi ini jumlah sak semen seluruhnya ya nak ya. Sak semen seluruhnya ini semen maksudnya. Itu sama dengan ya 0,5 itu 1 bis ya. Kemudian ini perlu berapa bis? Satu sumur itu kan 6 meter tuh dalamnya. Kemudian satu bis itu tingginya 100 cm atau 1 meter. Jadi satu sumur perlu berapa? Ya Nana, ini kali 6 meter dibagi 1 meter ya. Oke, ada berapa rumah? Ada 120 rumah. Jadi ya ini meternya kita seret, lalu 0,5 kali 6 kali 120. Ya, jadinya ada 360 sak semen. Ya, jadi Pak Abian harus menyiapkan 360 sak semen. Seperti itu ya, semoga paham ya nak ya. Baiklah, kita akhiri. Terima kasih untuk Ananda yang sudah belajar dengan Bu Ahyu di channel Matematika Menyenangkan untuk masa depan yang lebih baik dan untuk Indonesia Jaya. Kalau Ananda merasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-temanmu melalui Line, WhatsApp, IG, lewat apapun, dari mulut ke mulut juga boleh, agar membantu mereka paham lebih baik juga ya. Nanti diharapkan banyak anak Indonesia terbantu belajar matematikanya dan mendapat nilai yang lebih baik. Jangan lupa ya untuk like videonya, subscribe channel ini, dan klik lonceng untuk semua agar Ananda mudah mendapatkan video-video lainnya di channel ini. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih, tetap baik hati dan cerdas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.